kayak apa, ini mah udah maghrib kali ya gitu, kayak ini mah udah mau buka kali, kalau masih siang gitu kan, azan zuhur dikira udah maghrib. Azan maghrib. Energi kita untuk berkegiatan juga. Walaupun nasi Mustafa doang nggak apa-apa. Tetep ya mending kalau kagak masuk kelas dia yang malah tidur di kamar kan, lebih parah lagi. Betul. Kasih aja. Imsak. Waktunya Imsak, inspirasi mahasiswa saat akhir sahur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ika Muda, kembali dengan saya Raihan Satria Elezar yang masih menjadi host magang nih di UIK. Nah, kali ini kita ada di Imsak, inspirasi mahasiswa saat akhir sahur, season 1 episode 4. Nah, episode kali ini gak kalah seru dari episode-episode sebelumnya tentunya. Nah, kali ini kita akan membahas dilema tidur saat setelah sahur. Kira-kira ini sunnah atau kesempatan ya? Nah, sekarang tentunya nggak sendiri nih, Ryan nggak sendiri sama teman-teman mahasiswa UIK. Oke, halo Kak. Halo. Oke, boleh nih kenalin namanya dan dari fakultas dan prodi apa nih Kak? Oke, halo guys, kenalin aku Hafizah dari Fakultas Agama Islam, Program Studi Hukum Keluarga Islam. Ini kayaknya yang kemarin ya. Boleh, satunya lagi. Halo semuanya. Halo. Perkenalkan, saya Muhammad Dafa Hasani dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. So, kayak kan suara juga ya? Iya lagi. Oke. Habis itu saya ingetnya Mustafa. Iya, Mustafa. Kentang ya, pakai kentangnya. Masih ada tapi stoknya? Masih hari ke-4 ya? 3. Buat sahur besok minta ya? Iya, oh boleh. Oke, nah tentunya kali ini kan kita membahas topik yang beda dari episode kemarin nih. Kita sekarang bahas tentang tidur setelah sahur. Nah, pernah gak sih kalian tuh tidur setelah sahur? Sering. Pernah banget ya. Pernah banget ya. Yakin juga teman-teman yang ada di rumah yang lagi nonton juga pasti beberapa kali pernah tidur setelah sahur, mungkin saking ngantuk ya, karena begadang tentunya. Kayaknya begadang. Apalagi abis makan tuh ngantuk gitu gak sih bukannya? Tapi coba kita ulik lagi di episode ini. Kira-kira nih menurut Kak Hafiza sama Kak Dafa, kalau tidur setelah sahur tuh sunnah atau kesempatan sih? Kalau aku sih kesempatan sekali ya. Kesempatan. Nah, apalagi kalau misalnya nggak ada kelas nih paginya gitu kan, jadi kayak udah deh tidur. Sebenarnya nggak baik ya. Iya betul. Karena kan abis sahur terus makan terus kan nggak baik juga tidur habis subuh gitu kan. Iya. Pagi-pagi yang harusnya kita produktif masa dibuat tidur gitu. Kalau dari Kak Dafa? Kesempatan sih. Kesempatan. Iya. Jadi bukan sunnah teman-teman, kesempatan ya. Kesempatan karena nikmat banget sih, tapi Kesempatan yang nikmat. iya, kesempatannya nikmat tapi gak baik buat kesehatan, betul kan? Betul. Kata Betul. Pija tadi. Jadi abis makan cuaca dingin. Tapi ini tuh konteksnya sebelum subuh. Bisa jadi ketika kita tidur melewati sholat subuh. Iya betul, takut kelewatan ya. Iya. Kayak pernah nih. Terus sholat duha pakai kunut lagi. Pengganti. Iya. Udah terang, subuhnya udah terang. Gak boleh teman-teman, gak boleh. Nah kira-kira misalkan kita nih ngelakuin kayak misalnya teman-teman nih, jangan tidur setelah sahur khususnya. Kira-kira ada misalkan kita tidur tuh ada sunnah yang terlewat ya sih Kak? Kalau misalnya kita tidur setelah sahur. Iya. Kalau misalnya sahurnya masih jauh nih dari azan ya, yang Iya. pastinya tuh Mungkin ya, sahurnya jam 2 gitu ya. iya kan. Apalagi sekalian begadang udah sekalian sahur gitu kan. Ya ada juga. Iya, Ya ada juga. Udah mau begadang, udah makan aja deh sekarang udah gitu. Iya. Jadi lanjut malah tidur. lewat kan. Maksudnya jangan sampai ya, wajib tuh. Itu ada beberapa sunnah yang tertinggal juga berarti misalkan kita Iya. Kita bisa tadarus sambil nunggu azan kan Betul. gitu ya. Iya. itu justru kegiatan penggantinya ya. Iya. Jadi mau nanya juga tadi kan mau masuk nih. Jadi kan abis sahur nih, kita jangan tidur nih. Ada rekomendasi kegiatan nggak sih Kak? Selain main ML setelah sahur, itu ngapain sih kita rekomendasi kegiatannya? Pertama sih mandi. Nah, Mandi. jadi seger ya nggak Seger, bawaannya ya. Udah gitu katanya juga kalau misalkan kita mandi subuh tuh awet muda. Wih, Oh, Mau awet muda nggak nih kalian nih? saya mandi dulu ya. abis sahur bukan sekarang. Oh ya, Tentunya tadarus. tadarus. Iya, kan apalagi kan kalau Ramadan tuh pada bikin target khatam berapa kali gitu kan. betul. Kan itu kesempatan banget ya bulan Ramadan. Pahalanya dilipat gandakan buat teman-teman, bagus banget itu. Tadi berarti penggantinya itu setelah biar kita nggak tidur ada mandi sama tadarus. Saya mau rekomendasi nih.
Apa tuh? Nonton Wika TV. Nah, bener banget nih teman-teman. Dah, biar gak bosan juga kan betul. sambil nungguin subuh setelah tadarus bisa nonton Wika TV. Iya. Nah, kira-kira nih Kak, misalkan kita nih keseringan tidur setelah sahur bahkan lewat subuh terus bangun-bangun karena nggak ada kelas bangun jam 10, jam 11, jam 12 malah. Itu ada kondisi fisik yang bakal berdampak ke kita nggak sih? Iya Atau- pastilah, karena kalau misalnya kita tidur pagi tuh udah nggak semangat lagi kan. Iya, Beda betul. semangatnya sama yang produktif Bangun dari awal. pagi. Iya. Lemes ya badan Iya jadinya. lemes gitu kan. Kayak apa? Ini mah udah maghrib kali ya gitu. kayak ini mah udah mau buka kali. Kalau masih siang gitu kan. Azan zuhur dikira udah Azan maghrib. maghrib. Iya Udah saking gitu, lama tidurnya. Kalau bangun tidur tuh suka seret tuh. Ya kan? Iya, iya. kan? Benar-benar. Iya sih, Ya kan? betul. Pokoknya nggak baik sih, kurang-kurangin. Untuk kondisi fisik juga berpengaruh ya. Kalau kita tidur tuh kebablasan, akhirnya bangunnya zuhur dikira maghrib, itu kerongkongan udah aus banget Iya rasanya. berasa, aduh seret banget ini mah udah Es teh bangun. manis. Iya. Rasanya es teh manis. Nah kalau misalkan posisi tidur kita tuh biar gak sahur tuh kadang tidur karena ngantuk semalam tuh begadang. Iya nggak? Iya. Jadi untuk biar pengganti ntar pagi tuh nggak ngantuk tidur habis subuh. Kadang Iya. gitu juga kan teman-teman. Ada juga. Ada juga yang kayak gitu. Kadang efek kenyang juga kali ya kalau makan sahur kebanyakan nih kan. Kadang Iya. kan, aduh lapar banget nih sahur. Makan banyak nih kan. Kenyang tidur deh. Bablas ya. Iya, biasanya Tapi gitu. gimana sih Kak? Misalkan orang tuh ada juga yang kalau sahur tuh dilewatkan karena malamnya dia udah makan banyak. Akhirnya dia nggak sahur karena udah masih kenyang nih, keadaan masih kenyang. Tapi pas pagi dia malah kelaparan. Karena oh ya Kak Dava dulu deh. Sebenarnya diusahain sahur lagi sih walaupun minum air atau satu biji kurma karena kan sunnah sahur. Iya, tuh. sahur tuh Iya. sunnah berarti. Sahur tuh sunnah. Jadi, Jadi jangan apa yang sampai kita makan tuh berkah gitu loh. jadi jangan sampai melewatkan sahur nih teman-teman. Iya. Sahur tuh sunnah. Jadi untuk energi kita untuk berkegiatan juga. Walaupun nasi Mustafa doang nggak apa-apa. Terus apa lagi? Berkah gitu kan. Iya, Yang betul, penting betul, betul. berkah, kuat. Jadi kayak seharian cukup lah Oke, sampai oke. buka. Kira-kira nih Kak, waktu yang pas untuk kita tidur istirahat di bulan Ramadan tuh kapan? Waktunya siang. Iya siang. Kenapa sih Kak siang tuh menjadi sunnah ketika kita puasa tuh tidur? Tidur tuh menjadi sunnah. Karena ada istilah yang pernah dikatakan tuh namanya qailullah ya. Tidur Tidur siang. Karena tidur siang itu manfaatnya baik kan ya. Ketika Buat tubuh. Ramadan justru. Iya. Apa di luar Ramadan juga Di luar sunnah? Ramadan juga sebenarnya bagus tidur siang. Oh, oke. Jadi prioritas waktu juga kita siang-siang tuh bisa tidur siang. Iya tidur siang. Di luar mampir ke warteg ya. Nah Jangan. Jangan. Jadi teman-teman bisa ganti dengan tidur siang karena tidur siang kita ketika Ramadan juga disunahkan gitu. Nah, kalau boleh tahu prioritas waktu Kak Dava nih sama Kak Hafiza ketika bulan Ramadan tuh kayak gimana? Kak Dava dulu nih boleh. Prioritas ketika ngampus ya. Ya, Kegiatannya mungkin dari pagi pertama, prioritas yang harus diprioritaskan tuh apa yang nggak kita kerjain yang tadi kita kerjain di luar bulan puasa tapi jangan kita kerjain di bulan Ramadan. Jadi kita harus memprioritaskan waktu prioritasnya sih pertama kita baca Quran tentunya ya. baca Quran. Karena kan kita punya target khatam berapa Iya, kali di bulan Ramadan. lain-lain. Iya, karena kan dilipat gandakan. Seperti itu. Betul, Pastinya betul, ibadah betul, sih. Karena belajar juga ibadah ya enggak? Iya, betul. Iya, terutama belajarnya di Wika. Sama Kamus nih. Islam, belajar Nah. juga ibadah. Iya. Masya Allah banget anak-anak Wika ya. Masya Allah, tabarakallah. Kalau Kak Hafiza gimana nih untuk memprioritaskan waktu di bulan Ramadan? Kalau aku sih yang pastinya ya itu tadi kan, selain yang biasanya kalau Iya. hari-hari misalnya sunahnya biasa aja, berarti Ramadan dilebihin lagi gitu kan. Terus mungkin kalau misalnya ada target tuh bisa banget misalnya tiap sholat wajib baca Quran gitu Iya. kan. Kan karena kan kalau mungkin di luar sholat wajib gitu kan Iya. kayak ada kegiatan lain Betul, gitu betul, kan. Entah sorenya ada kegiatan apa gitu di luar Sorenya kampus, persiapan gitu kan. bukber. Ya kan, iya kan. Lama tuh tacap-tacapnya. Iya, jadi kayak nah kesempatan banget. Dan teman-teman nih kalau misalnya bukber tuh jangan lupa walaupun sholat tarawihnya di rumah gitu kan. Iya. Jadi jangan sampai bukber tuh jadi bikin kita ngelewatin tarawih kita kan. Betul. Sayang banget ya. Sering gak sih? Biasanya mager. Iya. Biasanya udah bukber jauh-jauh ngumpul. Iya kan? Ketika bukber itu udah lewat maghrib, lewat isya, bahkan nggak Iya, taraweh. Itu tuh kan. Apalagi kan sholat tarawih kan ada di bulan Ramadan doang kan. betul, gitu. betul.
ada keutamaan juga masing-masing sholat Iya. tarawih. Di malam pertama sampai malam ke-30 ya Kak. Betul. Oke, tadi kan udah nanya prioritas waktu nih. Kalau dari prioritas ibadah nih Kak, kira-kira apakah ibadah sunnah harus kita utamakan juga di bulan Ramadan nih, atau utamakan dulu nih, prioritasin dulu yang wajib-wajib dulu seperti hal yang kita lakuin di luar bulan Ramadan? Kalau dari prioritas ibadah tuh kayak gimana? Kalau aku sih ya mungkin ya wajib tuh ya harus lah ya wajib di luar wajib sholat juga lima waktu, buat- puasanya jalan. iya masa puasa gak sholat. Iya terus wajib, terus kan ya ditambah lah sunahnya Ya. bulan Ramadan kan. Terus baca Al-Qur'annya, sama itu tadi jangan gibah. Ya kan? Betul. Ya kan? Terus Iya, benar. kurang-kurangin suzon ke orang gitu. Pokoknya meminimalisir dosa lah ya. Betul. Ya kan? Betul, iya. Kalau dari Kak Dava prioritas ibadahnya gimana nih? Prioritas ibadah terutama yang wajib tuh tetap sih wajib Iya, harus dilaksanakan. benar. Tapi yang sunnah tuh harus diperbanyak. Mm-mm. Misalkan sunnah kita terutama beri sedekah kepada orang yang susah. Yang Karena tidak kan mampu. bulan Ramadan- Yang membutuhkan ya? Iya. Butuh lagi nih. Jangan bilang BU nih. Nggak, masih aman soalnya Mustafa masih ada. Baru hari keempat. Iya, aman. Karena kan Ramadan kita setara semuanya ya. Puasa mau yang susah, mau yang Iya. enggak susah, mau yang mampu juga wajib puasa karena itu kesetaraan gitu. Jadi ibadah ditingkatin lagi dan terutama sedekah ke orang yang Oke, membutuhkan. betul. Iya. Nih Kak, tapi beberapa keluhan dari teman-teman tuh kalau kita nggak tidur setelah sahur tuh, ntar pas lagi belajar tuh pasti ngantuk. Pasti Itu gimana tuh pendapat dari di bulan Ramadan tuh? Mungkin karena belum terbiasa kali ya. Mungkin Iya. awal-awal gitu Ah, kan masih karena berasa kita juga kayak baru hari keempat ya. iya tuh kan kayak ini perut kosong nih gitu kan. Mending tidur kali ya gitu. Jadi kayak masih ngantuk gitu kan. Tapi kalau lama-kelamaan kalau misalnya dari awalnya udah konsisten nggak tidur gitu kan, insya Allah terbiasa kok teman-teman gitu. Oh iya, Butuh pembiasaan aja. Butuh karena adaptasi kita juga Iya. ya. Dan juga di minggu kedua, ketiga kita udah terbiasa untuk menjalankan puasa sekaligus kegiatan. Nah, Iya. kalau pendapat Kak Dava gimana nih buat teman-teman yang masih ngantuk, masih tidur di kelas? Nggak apa-apa, lanjutkan. Jangan dong. Wah. Jangan dong. Wah, jangan dia yang sudah tidur. Jangan. Karena emang ngantuk tuh nggak bisa ditahan loh. Betul. Iya, kalau udah ngantuk gak ada obatnya. Iya. Obatnya Oh, apaan? merem tidur. Tidur kan? Ya udah tidur aja walaupun sebentar nggak apa-apa, tapi tetap belajar lagi. Nanti misalkan bilang ke temannya, "Ntar bangunin gue ya sebentar. Mau tidur dulu ngantuk banget." Gitu. Iya, Nggak apa-apa. Tapi ngerasain gak sih kalau walaupun kita begadang di luar bulan Ramadan, paginya tuh nggak ngantuk, tapi kalau pas Ramadan kita begadang tuh pasti pagi siang ngantuk. Iya lagi, itu mindset gak sih kayak aduh ngantuk nih ngantuk. Bawaan aja ya. Iya, jadi kan perut kosong nih enaknya tidur gitu gak sih, kayak biar cepet nih azan maghrib. Oh, jadi tidur tuh buat biar Demi Iya, kalau tidur mengefisiensikan nggak waktu ya. Mempersingkat waktu mungkin. Iya, cuman jadi kita banyak yang tertinggal kan yang pastinya. Iya, betul. Itu jadi tidur tuh emang harus diatur juga. Kayaknya emang harus diatur dari ketika setelah sholat tarawih deh. Ya. Iya. Dari malamnya itu emang harus diatur juga tidur ya. Jadi jangan sampai kita bergadang sampai sahur. Setelah itu nggak tidur, tidurnya malah di kelas. Ya, Iya lagi ya. Ya mending kalau kagak masuk kelas dia ya Malah. malah tidur di kamar kan. Lebih parah lagi. betul. Kasih juga kalau tidur di kelas juga dosen udah ngasih mempersingkat waktu perkuliahan kan dikurangin ya. Iya, Iya, jadi- masuknya jadi lebih agak siangan ya. Iya kalau saya jam pagi itu jadi jam 9 ya. Iya, Betul. 9 ya. Setengah 9 jam 9. Nah, kalau boleh tahu kan Kak Hafizah dari program studi Fakultas Agama program studi Program studi hukum keluarga Islam. Hukum Keluarga Islam dari Fakultas Agama Islam. Ya. Nah, maaf lupa ya. Nah, boleh tahu nggak sih Kak di FAI itu di HKI Hukum Keluarga Islam belajar apa aja, dan di Fakultas Agama Islam ada prodi apa aja? Jangan lupa nih, soalnya kemarin lupa. Udah inget. Iya. Jadi di aku itu tuh kalian tuh kalau misalnya yang pastinya program studi hukum keluarga Islam udah jelas ya, Iya, hukum. belajar hukum terus kan, tapi lebih terfokus ke keluarga gitu kan. Iya, betul. Nah itu tuh kan belajar tentang kayak pernikahan, perceraian Iya. gitu kan, terus waris Hmm. gitu. Nah itu tuh juga pastinya berdalil gitu Oh, kan, iya. mulai ada ngafal-ngafalin juga. Terus buat teman-teman misalnya mau jadi hakim juga bisa banget. Untuk prospek kerjanya iya, ya? prospek kerjanya Betul, itu. Terus advokat gitu, pengacara juga bisa Iya. gitu.
yang mau kerja di KUA juga bisa kan? Oh, bisa. Iya, dia nikah daftar. Barangkali kenapa minat kan? Boleh. Ya kan, boleh. Iya, di KUA, di Pengadilan Agama itu Iya, bisa kerja di situ. Terus di fakultas aku sendiri itu ada 8 program studi. 8. Ingat ya? Apa nih? Ingat ya? Apa? Oke. Ayo, yang pertama. Yang pertama itu PAI, Pendidikan Pendidikan Agama Agama Islam. Islam. Terus KPI, Komunikasi Komunikasi Penyiaran Penyiaran Islam. Islam. Terus PGMI, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Ibtidaiyah. Terus BKPI, Bimbingan Bimbingan Konseling Konseling Pendidikan Islam. Terus HKI, Hukum Keluarga Keluarga Islam. Islam. Terus? Terus MHU, Manajemen Haji Umroh. Ya. Terus IAT, Ilmu Al-Quran Tafsir. Dan yang terakhir Eksyar, Ekonomi Syariah. Awal kan? Oh ya. Tadi udah disebutin 8 Iya, 8 pro dari FI. Nah, mau nanya juga nih Kak. Kan di HKI itu dia lebih mempelajari hukum Islam ya. Tapi kan kita nih di negara Indonesia kan memakai hukum nasional juga. Iya. Kira-kira belajar hukum nasional juga gak? Belajar cuman yang Kayak enggak pidana perdata tuh belajar. cuman kayak pengantarnya doang gitu. Pengantarnya Nggak sampai aja. Nggak mendetail. mendalam. Iya, Nggak benar. acara juga gitu. Oke, mantap. Nah, teman-teman yang mau masuk Fakultas Agama Islam yang unggul ini di UIKA Nah, bisa tadi udah sebutin sama Kak Hafizah. iya, Bang. Prodinya apa aja, ntar boleh langsung pilih daftar sekarang juga. Nah, kalau Kak Dava dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Program studi Manajemen. Manajemen. Boleh nih Kak, di manajemen tuh belajar apa aja, dan di FEB prodinya apa aja? Udah unggul belum sih? Manajemen udah dong. Wih, mantap. Ya, untuk manajemen kita belajar tentang sumber daya manusia, bagaimana tata cara kita mengelola sumber daya manusia, dan manajemen keuangan, dan tentunya satu lagi marketing ya, dan Oke. pemasaran gitu. Jadi kita di manajemen itu belajar kita bagaimana sih mengelola perusahaan, bagaimana sih kita mengelola keuangan perusahaan, bagaimana sih kita memasarkan produk atau yang kita jual ke pasar gitu. Dan untuk Oke. program studinya ada 5. Ada 5 program studi di Iya. FEB. Pertama manajemen yang unggul. Siap. Yang kedua ada bisnis digital. Bisnis digital. Tuh, yang ketiga ada akuntansi. Yang selanjutnya ada perdagangan internasional. Iya. Dan yang terakhir ada perbankan dan keuangan digital. Perbankan dan keuangan digital. Iya, betul. Jadi banyak juga ya prodi-prodi yang digitalisasi itu. Iya betul. Karena kan kita menyesuaikan dengan zaman juga gitu. Betul. Iya. Jadi perkembangan zaman emang harus diikuti. Jadi Iya. biar kita nanti ke depan ketika kerja juga nggak ketinggalan zaman ya. Betul. Nah, Ntar kita lulus kita masih mempelajari zaman penjajahan kan nggak mungkin ya. Kita harus ngikutin zaman. Iya, oke, betul. Nah Kak, boleh gak sih kasih motivasi buat teman-teman nih yang lagi nonton nih, teman-teman yang lagi nonton, biar lebih itu dia, Oh itu. biar lebih semangat menjalani puasa hari keempat nih sampai hari ke-30. Kasih motivasinya dong. Kata-kata hari ini langsung. Kata-kata hari ini dari Teh Hafizah. Kayak kata-kata hari ini. Backsoundnya gimana backsoundnya? Oke, Teh Hafizah, Iya. kata-kata hari ini. Oke, tetaplah semangat karena THR menantimu. Oke. THR ya udah bikin THR. Pulang kampung kan, Oh, dapat pulang THR. Jadi menunggu nih 30 hari Jadi menunggu ya. semangat puasanya. Semangat teman-teman yang menjalankan puasa ibadah puasa. Oke, kalau dari Kak Dava, kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini, jagalah stang motor. Kenapa tuh? Takut belok warteg. Kuat iman, kuat stang motor. Iya betul. Iya, Oke. jangan ya guys. Jangan ya guys, jangan mampir Harus ke full. Apa sih bahasanya Puasanya. godin ya? Godin apa? Buka puasa diem-diem. Ush. Kalau di rumah saya bahasanya itu Oh gitu. godin. Godin. Kalau di kalian mungkin ada yang berbeda gitu bahasanya. Apa ya? Soalnya nggak pernah batal puasa. Gak pernah ya, maaf. Wah, yang tahu berarti Pernah nih. Jadi malu. Oke. Tadi udah kasih kata-kata. Mungkin teman-teman tadi kan kita udah bicarakan terkait tidur setelah sahur tuh sunnah itu apa kesempatan ya. Jadi bukan sunnah tapi kesempatan. Itu godaan-godaan yang harus kita lewati, yang Iya. harus kita hadapi. Jadi jangan tidur setelah Sahur. sahur. Oke. Nah, Kak Hafizah dan Kak Dava boleh nih kasih kata-kata lagi. Wah, ini keren, suka banget sama kata. Kata-kata iya. Enggak deh. Pertanyaan. Oh, Kalau enggak pernyataan Kak Hafizah Iya. sama Kak Dava buat teman-teman calon mahasiswa baru UIKA, kenapa harus UIKA Bogor? Kenapa harus ke Bogor? Mm. Kenapa sih?
Kenapa? Kenapa ya? Oke, nih teman-teman, kenapa sih harus UIK Bogor? Karena di zaman sekarang ini ya, walaupun tetap kita mengikuti zaman, tapi tetap di UIK itu tuh tetap mengajarin keislaman gitu. Nah itu sangat penting banget Iya karena, sih. ya kan? Iya. Kan nggak mungkin dong kebawa arus tuh kan, Iya, ya kan? betul. Jadi kayak tetap kita tuh tetap di lingkungan yang insya Allah terjaga dan teman-teman tuh tetap bisa gaul kayak Iya, anak-anak betul, lain betul. gitu tanpa harus meninggalkan Kewajiban keislaman. kita, keislaman kita. Dan Masya mengetahui Allah. batas-batasan kita ya. Nah, iya. Berarti khususnya itu dari lingkungan kampus kita Iya, nih emang penting banget. Islam, tapi kita mengikuti zaman juga nih Betul. teman-teman. Iya. Nah, kalau dari Kak Dava nih, Kenapa kenapa sih? harus ikut juga? Kenapa harus UIK? Pertama, UIK adalah tempat yang nyaman. Tempat yang nyaman, tempat yang nyaman. Betul. Betul betul. Iya sih. Iya. Kenapa sih Dari nyaman? kelasnya, Iya. terus betul. lingkungan masjid, terus fasilitas nyaman ya. Nyaman Pohonnya semua. masih banyak kan, Pohonnya masih asri. Iya betul. Karena kan kita juga ketika pembelajaran butuh kenyamanan. Betul Ya, betul. Betul. Kalau kita panas-panas kan belajar kan. Apalagi bulan puasa ya. Iya. Jadi olahraga, bukan belajar. Kadang kalau bulan puasa kelas adem itu enak juga tidurnya. Iya, nyaman, Apalagi- saking nyamannya. Tapi jangan teman-teman. Oke, FYI kita juga ada 6 fakultas ya di UIK sama ada 1 sekolah pasca sarjana buat abang-abang teteh yang sudah S1 mungkin bisa melanjutkan studinya di sekolah pasca sarjana di UIK Bogor. Nah, seru banget obrolan kita hari ini terkait tidur setelah Sahur. sahur. Sambil menunggu imsak jangan tidur ya. Iya, Nah, betul. lebih baik nontonin UIK TV. TV. Nah, seru banget obrolan kali ini. Buat teman-teman yang lagi nonton, jangan lupa ajak teman-temannya untuk follow, untuk subscribe UIK TV agar nggak ketinggalan nih episode-episode setelahnya. Nah, saya Raihan Satria Elejar dan Kak Hafiza juga Kak Dava pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.